Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria dari kelompok 5 yang mendapatkan materi tentang perkembangan sosial. Saya akan menyampaikan tentang pengertian perkembangan sosial dan esensi sosialisasi bagi anak. Yang pertama, pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial berarti kemampuan individu berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Untuk menjadi pribadi yang mampu bersosialisasi memerlukan 3 tahap, di mana setiap tahap itu terpisah dan sangat berbeda. Namun, ketiganya memiliki keterkaitan, sehingga jika terjadi kegagalan dalam satu proses atau dalam satu tahap, itu akan menurunkan kadar sosialisasi bagi individu. Menurut Harlock, 3 proses dalam perkembangan sosial tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, berperilaku yang dapat diterima sosial. Maksudnya, setiap kelompok sosial tentunya memiliki standar bagi anggotanya agar berperilaku yang dapat diterima dalam kelompoknya. Tidak hanya tentang perilaku yang dapat diterima, tetapi mereka juga harus menyesuaikan perilakunya sehingga ia bisa diterima sebagian dari masyarakat tersebut atau di lingkungan sosial tersebut. Yang kedua, memainkan peran di lingkungan sosialnya. Setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah diatur atau yang telah dibuat seperti skema oleh para anggotanya, dan setiap anggota dituntut untuk dapat memenuhi tuntutan yang diberikan oleh kelompoknya. Yang ketiga, memiliki sikap yang positif terhadap anggota lain atau terhadap kelompok sosialnya. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, seseorang harus menyukai orang yang menjadi kelompok dan aktivitas sosialnya. Jika seseorang dikenai atau disenangi, itu berarti ia berhasil dalam penyesuaian dengan kelompoknya atau dengan anggota dalam kelompok sosialnya. Jika seseorang tersebut dapat diterima dengan baik, maka ketiga aspek tersebut berarti telah terpenuhi. Yang kedua, esensi sosialisasi pada anak. Sikap anak-anak dalam bergaul dengan orang lain, dengan kelompok sosial atau dengan lingkungannya tentunya sangat berpengaruh pada pengalaman belajarnya di tahun-tahun awal kehidupannya. Karena pada masa ini merupakan pembentukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, esensi sosialisasi pada anak. Sikap anak-anak dalam bergaul dengan lingkungannya, dengan kelompok sosial atau dengan masyarakat tentunya sangat dipengaruhi oleh pengalaman dia belajar pada tahun-tahun awal kehidupannya, di mana masa ini merupakan pembentukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Maka ada 4 faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama, yaitu kesempatan yang penuh untuk bersosialisasi. Hal ini sangat penting karena ia harus belajar hidup bersosialisasi dengan optimal. Jika tidak, maka dia tidak dapat bersosialisasi dengan baik. Tahun demi tahun, ia semakin membutuhkan kesempatan untuk bergaul dengan banyak orang. Tidak hanya dengan seusianya, tetapi juga beberapa tingkat yang berbeda dengan dia. Karena tentunya sedikit banyak ia akan belajar tentang bagaimana kedepannya dia harus bersikap dan kedepannya dia harus bersosialisasi. Faktor kedua, dalam keadaan bersama. Anak tidak hanya harus mampu berkomunikasi dengan kata-kata yang dapat dimengerti oleh orang lain, tetapi ia juga harus mampu mencari topik, menyampaikan topik dengan baik, secara menarik, agar dapat dipahami oleh orang lain. Faktor kedua, dalam keadaan bersama. Anak tidak hanya harus mampu berbicara dengan kata-kata yang dapat dimengerti oleh orang lain, tetapi juga harus mampu berbicara dengan topik yang dapat dipahami dan dapat menceritakan apa yang ia ingin ceritakan secara menarik kepada orang lain. Perkembangan bicara merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan sosial anak, karena ini merupakan modal utama untuk dapat bersosialisasi dengan orang lain.
Faktor ketiga yaitu motivasi. Anak akan belajar bersosialisasi jika ia mempunyai motivasi untuk melakukannya. Motivasi ini dapat bergantung pada tingkat kepuasannya dengan kelompok sosial yang pernah ia dekati. Jika mereka memperoleh hal positif atau kesenangan dari kelompok tersebut, ia tentunya akan mengulangi hal yang sama atau bahkan menambah caranya untuk bersosialisasi dengan lebih baik. Faktor yang keempat yaitu metode belajar yang efektif dengan bimbingan yang baik dan yang benar. Ini juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Dengan metode yang baik atau metode yang ia sesuaikan, maka anak akan mempelajari beberapa perilaku yang penting bagi perilaku sosialnya. Sekian yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mas Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyambung dari Mbak Nurul Fitria, yaitu perkembangan sosial pada masa awal anak dan pada masa akhir. Yang pertama pada masa awal, yaitu ketika anak itu dilahirkan sampai usia sekitar 5 tahun, anak-anak itu akan lebih diasuh oleh orang tuanya, karena di sini perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh iklim sosio-psikologi dari keluarganya. Yang kedua, masa-masa akhir atau late childhood berlangsung pada usia 6 tahun ke atas, yaitu memasuki usia sekolah SD atau MI. Di masa ini anak-anak ditandai oleh kondisi sangat mempengaruhi perkembangan sosialnya. Maksudnya di masa-masa akhir ini si anak akan menentukan sendiri ke arah mana dia akan melangkah ataupun mengambil keputusannya, yaitu ataupun bisa berpikir lah. Pada masa ini masa-masa kematangan anak tersebut yaitu berbeda-beda dari laki-laki ataupun perempuan. Jika perempuan masa kematangan akibat pubertas, maksudnya yaitu sekitar umur 6 tahun sampai 13 tahun, sekitar 7 tahun selang waktu. Sedangkan bagi laki-laki itu antara 6 tahun sampai 16 tahun, rentang waktu 8 tahunan. Yang B, perkembangan sosial masa anak-anak akhir. A, sosialisasi dengan keluarga. Ketika masuki usia akhir masa anak-anak, maka biasanya para orang tua mulai memberikan waktunya yang lebih sedikit. Ya, maksudnya sekitar 50%-an, sehingga anak tersebut lebih bisa lagi untuk berpikir apa yang dia mau atau apa yang akan dia lakukan. Yang kedua, sosialisasi di sekolah. Masa ini anak-anak disebut sebagai usia berkelompok atau geng, karena pada masa ini ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dengan meningkatnya keinginan yang kuat agar diterima di suatu anggota atau kelompok. Maksudnya ketika anak itu akan memasuki usia ini, anak itu akan memilih temannya sendiri atau teman yang cocok untuk
mengungkapkan apa yang dia miliki. Yang C, sosialisasi dengan teman sebaya. Selama masa pertengahan dan akhir, biasanya anak-anak lebih banyak meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Yang maksudnya ketika anak itu aktif, dia akan aktif dengan teman sebayanya dibanding dengan orang-orang yang lebih tua pada usia anak tersebut. Bisa dikatakan anak itu akan nyaman dengan teman sebaya atau teman seumurannya, sedangkan tidak akan nyaman dengan orang-orang yang usianya di atas dia. Terima kasih dari saya, mungkin cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslika, saya dari kelas BIE. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial pada masa remaja. Perkembangan sosial pada masa remaja dapat dilihat dari dua ciri khas, yaitu mulai terbentuknya kelompok teman sebaya, baik dari jenis kelamin yang sama maupun dari jenis kelamin yang berbeda, dan mulai memisahkan diri dari orang tua. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelompok teman sebaya. Kelompok teman sebaya pada masa remaja cenderung memiliki suatu campuran individu-individu dari berbagai kelompok. Interaksi yang semakin intens merupakan penyebab kelompok bertambah kohesif. Karena pada masa ini ia lebih mementingkan perannya sebagai anggota kelompok dibandingkan mengembangkan pola pribadinya. Yang kedua adalah melepaskan diri dari orang tua. Tuntutan untuk memisahkan diri dari orang tua dan menuju ke arah teman-teman sebagainya merupakan suatu reaksi terhadap status intens anak muda. Dalam keadaan ini, banyak pertentangan antara remaja awal dengan orang tua. Di antaranya adalah perbedaan standar perilaku, merasa menjadi korban, dan perilakunya kurang matang, serta metode yang disiplin. Dalam masa remaja awal ini, keinginan untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya sendiri, yaitu menuju pembentukan identitas diri ke arah individualitas yang mantap, di mana hal ini merupakan aspek penting dalam perkembangan diri menuju kemandiriannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.